Halo, saya Ifik Arifin. Saya Sita Laksmi. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Bu Sita, Mbak Halo. aja ya. Iya Pak. Salam jumpa, kayaknya lebih enak Mbak Sita. Mbak Sita, kita hari ini akan menggali topik tentang kepedulian atas hak pribadi, gitu ya. Jadi ini ceritanya seru karena kita dilahirkan, misalnya kita punya anak kita itu sudah masuk ke dalam media sosial. Biasanya gitu ya. Dari mulai lahir, dari mulai merangkak, kemudian segala macam yang lucu-lucu sampai dia masuk TK itu sudah ada di media sosial. Dan itu berarti sudah terekam gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin berkenalan dulu dengan Mbak Sita Laksmi. Dulu sekolahnya di mana Mbak awalnya? Iya, saya sekolahnya pertama saya jurnalis by train tapi nggak pernah jadi jurnalis sebenarnya. Oh. Saya S1-nya di Universitas Indonesia di FISIP. Lalu saya S2 pertama saya tahun 2004-an di Ateneo de Manila University. Manila untuk Master of Journalism sebenarnya. Terus saya ngambil master lagi yang kedua kemarin Pak Ifik dari tahun 2018. Untuk Master of Arts in Contemporary Diplomacy dalam Internet Governance, tata kelola internet. Tata kelola internet di mana tuh? Di Universitas Malta, Pak. University of Malta. Itu negara kecil di bawah Italia. Itali. Itu daerah wisata itu, Mbak. Betul. Jadi sambil menyelam minum air ya? Iya, tapi kurang banyak sebenarnya Pak di sana, Pak. Minum airnya kurang banyak. Nanti bisa ke sana lagi. Amin. Oke. Jadi selalu berada di contemporary persoalan-persoalan yang menyangkut dengan hak asasi manusia barangkali ya. Iya. Gitu. Nah, kenapa kok cuma S2? S3-nya kapan nih? Karena saya pragmatis orangnya Pak. Jadi kalau S3 itu buat saya itu kan philosophical ya dan saya belum ke sana sih, tapi mungkin saya mikir-mikir mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi bisa juga sih ngambil S3. Tapi begitu Ibu dapat S3 nanti dibilang tua ya, mendingan gak usah deh. Oh nggak apa-apa Pak, saya senang belajar. Nggak apa-apa tua. Senang belajar, Iya. lifelong learning itu dia. Oke. Nah kita teruskan ya. Kemudian setelah, kenapa Filipina? Saya mau tahu dong, jarang saya lihat. Kalau dulu mungkin sering ya orang bicara terutama di IT ya, bahwa tenaga ahli dari Filipina tuh banyak yang terutama yang terkait dengan IBM barangkali ya. Nah, kenapa kok sekolahnya di Filipina? Apa yang daya tariknya yang utama? Oke. Pertama saya bukan orang teknis ya Pak. Jadi kalau bicara mengenai teknologi, saya tuh rata-rata di isu kebijakan atau pembangunannya, jadi dalam sisi developmentnya ya, masyarakat sipil gitu. Nah, yang kedua kenapa Filipina? Sebenarnya Filipina itu kuat sekali Pak untuk jurnalistiknya. Banyak investigatif jurnalis yang jagoan di Filipina, termasuk salah satunya Maria Ressa, pemenang Nobel yang tahun ini, itu juga adalah dari Filipina. Jadi saya pernah mendapat kuliah dari Maria Ressa beberapa kali waktu saya di Filipina, waktu di Manila. Senang banget. Dan timnya Maria Ressa tuh dosen-dosen saya waktu di Filipina, di Ateneo. Sebenarnya dan alasan ketiga ya pragmatis aja sih Pak, karena memang dapat beasiswa. Dan karena saya adalah seorang ibu pekerja, artinya saya harus dapat duit. Semua orang. Semua saya kuliahnya selalu online Pak. Jadi 2 master saya itu dua-duanya online. Satu di Filipina, satu di Malta. Jadi saya pergi ke sananya tuh jadi nggak kayak universitas yang mesti harus 1 tahun gitu ya. Itu enggak. Jadi mungkin kalau di Filipina saya bolak-balik ke sana, di Malta juga saya pergi 2 minggu di sana di Malta. Terus kemudian selebihnya online. Ya, masih 2018 sebelum pandemi ya. Iya, selesai 2020 pas Pak pandemi. Wih. Saya 3 tahun selesainya. Kerja soalnya. Jadi Anda berperan juga di dunia tata kelola ya. Tata kelola internet. Jadi itu kan ada IGF-nya tuh, IGF-nya. IGF, betul. IGF ini yang ID-nya Indonesia, ID IGF gitu ya. Itu Anda yang foundernya kan ya? Salah satu foundernya Pak. Ada banyak sih foundernya. Itu apa tuh?
Mbak Sita? Jadi Internet Governance Forum itu sebenarnya adalah forum di mana dipercaya bahwa isu teknologi atau internet lebih tepatnya itu adalah isu yang sangat kompleks. Jadi nggak milik komunitas teknis aja, nggak milik hanya sebagian kelompok atau pemerintah aja, tapi itu harus multi stakeholder. Jadi ada sebuah forum di mana orang bisa berdiskusi secara aman dan nyaman terkait dengan isu teknologi. Jadi misalnya kalau kita ngomong net neutrality itu dilihat dari berbagai macam sisi Pak, dari berbagai pemerintah, dari komunitas teknis, masyarakat sipil atau akademisi gitu. Nah, saya itu pernah menjadi multi stakeholder advisory group di Internet Governance Forum di PBB selama 3 tahun. Jadi tugas saya adalah memastikan yang dilakukan setiap tahun oleh PBB, oleh UN Desa. Di banyak negara, jadi muter-muter, dan saya pernah jadi advisor untuk event itu, untuk mengkurasi proposal yang masuk, workshop yang masuk. Dan IDIGF itu adalah bagian dari proses itu. Keren. Jadi apa namanya? Dan sekaligus Anda masuk ke dalam komunitas CSO ya? Iya. CSO ini apa? Chief Security? Bukan, CSO bukan Pak, CSO itu Civil Society Organization. Jadi bukan Chief Security Officer, tapi Civil Society Organization. Jadi kalau di IGF itu ada komunitasnya tuh biasanya dipilah Pak. Jadi ada Civil Society Organization, ada Technical Communities yang memang orang-orang teknis, Internet Society, ISOC misalnya itu termasuk Technical Communities, ada Government, ada terus kemudian Private Sector, terus kemudian ada biasanya ada International Organization yang menjadi bagian. Nah saya itu kalau dalam komunitas itu, saya masuk dalam komunitas stakeholder masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil. Jadi persyaratannya Anda harus bisa bahasa Inggris secara prima ya, gimana ya? Oh, komunikasi. Untuk yang mana nih? Semuanya, untuk kan komunikasinya selalu bahasa Inggris. Oh iya. Gitu ya. Gitu ya. Karena itu diplomasi. Diplomasi. Itu dari awal emang udah jago gitu ya. Masih Pak, sebenarnya anak saya jauh lebih jago sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, tapi kan saya memang 11 tahun ada di organisasi internasional, jadi memang organisasi Belanda lebih tepatnya. Tapi Belanda. Di Belanda. Oh, di Belanda. Tapi saya basisnya yang di Jakarta dan teman-teman saya ya macam-macam ya. Di Belanda. Apa itu yang ada hubungannya dengan yang Southeast Asia Technology and Transparency Initiative gitu? Itu apa tuh? Tulisannya SEAT. Southeast Asia Technology and Transparency Initiative. Itu apa lagi tuh? Oke. Banyak banget. Ini beda ya Pak ya, memang ini beda sekali dengan bagaimana cara Indixindo ini. Saya juga kadang-kadang susah menjelaskan ke ibu saya tuh ngapain aja. Apa namanya? Multi talented. Jadi gini Pak, dulu saya bekerja di lembaga donor. Jadi sebenarnya tugasnya adalah memberikan dana sih sebenarnya. Nah, saya kemudian managing program yang mengcover Asia Tenggara. 6 negara di Asia Tenggara dari 10, tapi kita fokus di 2 negara, Indonesia dan Philippines. Tugasnya adalah bagaimana mendukung organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan di Filipina untuk menggunakan teknologi untuk transparansi. Untuk transparansi. Jadi misalnya data terbuka, terus misalnya kalau saya dulu pernah juga mendukung organisasi di Malaysia yang dia sifatnya itu men-track data-data terkait dengan korupsi misalnya di media-media massa, lalu diagregasi sama dia, dianalisa jadi sebuah berita gitu atau jadi sebuah isu gitu, atau misalnya bagaimana kita juga pernah membantu di wilayah Kalimantan organisasi masyarakat sipil yang menggunakan drone misalnya untuk bikin peta. Karena peta yang ada adalah peta kertas yang sekali-kali nggak real time dan nggak jelas. Betul. Jadi suka tiba-tiba kalau di Kalimantan saya dengar cerita tiba-tiba buka pintu, tiba-tiba udah mulai pasang-pasang padahal mereka nggak tahu karena petanya nggak benar. Jadi mereka pakai drone murah waktu itu ya 2014-2015 gitu. Nah sebelum melanjut data terbuka itu apa sih sebenarnya pengertian data terbuka ini? Data terbuka itu adalah data yang dalam format terbuka. Format terbuka artinya? .csv, jadi dalam format terbuka yang kemudian Text, bisa dipergunakan, bisa direplikasi, bisa dimanipulasi juga untuk kebutuhan umum. Jadi
jadi targetnya itu bisa positif bisa negatif juga Bisa berarti. negatif juga. Tapi rata-rata memang jadi gini Pak, mungkin ada hubungannya sama nanti ya soal data pribadi ya. Jadi ketika data terbuka itu jadi isu tahun 2011-2012an awal gitu, itu dulu isu privacy belum menjadi sebuah isu besar. Tapi yang dimaksud dengan data terbuka ini sebenarnya adalah data mengenai anggaran misalnya. Anggaran yang dibuka secara luas. Jadi dulu di Seati itu misalnya kami membantu pemerintah Jakarta waktu itu masih Pak Jokowi gubernurnya. Pak Jokowi, kemudian saya mengalami kerjasama dengan 3 gubernur, Pak Jokowi, Pak Ahok, sama Pak Anies. Oh, tiga-tiganya ya. Kita bikin acara namanya Hackjack, Hackathon Jakarta. Oh, Hackathon Jakarta. Jadi sebenarnya adalah data-data terbuka yang sebenarnya itu data terbuka itu udah ada Pak Ifik di Indonesia. Itu bagian dari pemerintah SBY waktu itu tahun 2014-2015an beliau mengannounce adanya open government atau open data di Indonesia. Jadi data.go.id itu data terbuka yang sebenarnya dimaknai harusnya kemudian bisa dipakai orang untuk kemaslahatan. Jadi misalnya melihat anggaran yang nggak wajar, terus kemudian melihat data-data misalnya soal jumlah sekolah dan mana yang harus dibenerin gitu-gitu. Ya, berarti ada juga pihak-pihak yang kurang senang gitu ya. Iya. Kurang senang dan emang susah sih Pak sebenarnya Pak. Susah. Jadi membuat datanya berkualitas itu susah Pak. Kan gini, data itu kan dulu kita bikin Hackathon Jakarta tuh misalnya tulisan Tanah Abang ya. Kan kita mau bikin rute nih, rute rute bus. Ya, rute bus. Kemudian ada Tanah Abang di dalam dokumennya pemerintah Jakarta itu berbagai macam bentuknya. Ada yang TNH Abang, ada yang TN titik Abang, A-nya gede, jadi multi data gitu. Jadi ngebenerin datanya nulis Tanah Abang aja standar, yang Tanah Abang sebagai sebuah standar itu susah banget. Susah. Jadi itu sebenarnya tantangannya. Iya. Jadi kita memang pemahaman tentang data belum begitu baik ya. Kan sekarang ada ilmu data. Katanya data science. Iya betul, data science. Nah, lalu lanjut sebelum kita masuk ke data privacy barangkali ada terminologi tentang transparansi dan akuntabilitas. Bisa ini nggak dikasih sedikit pencerahan gitu sebelum kita masuk ke? Saya penganut kepercayaan transparansi dan akuntabilitas. Jadi selain saya juga bekerja di isu itu artinya adalah keterbukaan. Karena kalau kita harus terbuka dalam pengambilan keputusan, kita mau nggak mau, walaupun tidak selalu, akan menjadi akuntabel atau bisa bertanggung jawab. Jadi terbuka bisa bertanggung jawab itu akuntabel ya. Jadi transparansi itu terbuka dulu. Terus kemudian akuntabel tuh setelahnya. Walaupun tidak selalu ya. Menjadi terbuka belum tentu jadi transparan juga. Gitu. Karena misalnya soal anggaran Pak ya. Anggaran tuh seterbuka mungkin. Kalau nggak ada orang yang memaknai, ya korupsi bisa aja terjadi. Ya kan Pak. Kita kan misalnya nggak pernah tahu misalnya biaya bikin server tuh bisa 20 juta, bisa 200 juta, bisa 2 miliar misalnya. Kita nggak pernah bisa paham walaupun datanya udah dibuka selebar-lebarnya. Dia kan transparan. Tapi dia belum tentu akuntabel. Iya. Nah, saya bekerja di organisasi dulu lama, organisasi Belanda yang kami memang menganut itu. Akuntabel. Jadi kami kan juga mengelola dana dari pemerintah Belanda, dana dari publik Belanda, dari taxpayer Belanda. Jadi ketika kami memutuskan misalnya bekerja sama-sama Inixindo gitu ya, atau bekerja sama-sama organisasi yang lain. Pasti kami menceritakan kenapa kita pilih organisasi itu, apa summary-nya, and apa yang kita dukung dan sampai kapan. Jadi itu membuat saya sebenarnya sebagai program officer waktu itu bertanggung jawab. Jadi nggak bisa misalnya saya ngasih duit ke organisasi yang saya dekat gitu, ada konflik of interest gitu, nggak bisa karena ntar ketahuan gitu. Jadi gitu Pak. Iya. Lucu. Kalau bicara soal korupsi ini agak sensitif ya. Korupsi itu apakah betul sudah jadi budaya? Di Indonesia? Ya. Iya bisa dibilang gitu ya Pak ya. Macam-macam korupsinya Pak. Ada korupsi uang, ada korupsi waktu. Oh gitu. Jadi multi corruption gitu. Multidimensi corruption. Ya itu mudah-mudahan sih dengan pendidikan yang baik, kemungkinan besar
bisa dikurangi lah ya. Dan dengan keterbukaan sih Pak. Jadi karena kalau kita terbuka tuh kita tahu bahwa suatu saat nanti kita bisa ditanyain. Betul. Kenapa ngambil keputusan ini, kan due process aja dijalankan kan. Due prosesnya, why we come to this decision, kenapa prosesnya bagaimana, pengambilan keputusannya bagaimana gitu. Jadi misalnya kalau minutes meeting dibuka misalnya dalam sebuah rapat, kan kita suka nanya ya sama DPR gitu ya. Kita kan nggak pernah dapet tuh Pak minutes meetingnya DPR, kecuali jadi nggak ada minutes meeting tapi adanya tuh video di Facebook, adanya gitu. Jadi kalau saya dengar, misalnya saya mendengarkan lagi rapat dengar pendapat mengenai rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, itu saya mesti ke Facebooknya Komisi 1 misalnya dan mendengarkan kembali, itu bagian dari transparansi. Tapi kan saya mesti ke sana. Ya, mesti 2 jam dulu dengerin gitu dia ngomong apa gitu. Itu tingkat. Ya tapi itu transparansi. Jadi kan hati-hati kan. Kenapa bisa ngambil keputusan ini? Kenapa bisa ngambil keputusan ini? Kenapa tiba-tiba? Alasannya apa? Betul. Oke. Jadi memang masih panjang jalan gitu ya ke arah sana. Nah, kita sekarang masuk ke TIFA ya. TIFA. Yayasan TIFA ini yayasan toh? Iya, betul. Apa ini Mbak yang di tujuan dari TIFA ini, Yayasan TIFA? TIFA itu adalah organisasi yang masyarakat sipil yang sudah ada di Indonesia 21 tahun. Jadi kemarin kami baru merayakan ulang tahun yang ke-21. Jadi TIFA itu memperjuangkan masyarakat terbuka yang berkhidmat pada kesetaraan. Ini macam-macam ya, gender gitu ya. Iya, kesetaraan gender. Sekarang kan kita ada beberapa tuh, ada ras. Ada selain gender, ada juga religion. Iya, agama. Religi, agama. Itu jadi bagian dari situ juga ya. Jadi harus semua harus setara, berkhidmat pada kesetaraan, pada kebinekaan. Dan keadilan. Oke. Jadi itu yang TIFA perjuangkan. Nah, saat ini TIFA, jadi saya masuk TIFA, saya dulu banget di TIFA tahun 2000 sampai 2005-an gitu. Saya masuk lagi sekarang sebagai direktur. Itu kami punya 4 program Pak IP, 4 strategi. 4 strategi. Strategi yang pertama adalah terkait dengan bagaimana memastikan agar manajemen natural resources itu transparan dan peduli terhadap masyarakat marginal atau yang kena dampaknya. Yang kedua adalah mengenai inclusive policy, kebijakan yang lebih inclusive policy, kebijakan yang lebih inklusif, yang lebih peduli terhadap masyarakat marginal atau hak asasi manusia. Kurang beruntung ya. Betul. Yang ketiga adalah deepening demokrasi, memperdalam mengenai demokrasi. Pemahaman demokrasi. Itu selalu belum bagus tuh dia. Pemahaman demokrasi. Yang keempat, ini yang memang baru karena memang saya juga baru masuk TIFA dan saya membawa isu ini adalah mengenai transparansi dan akuntabilitas untuk data digital. Oke, jadi kembali kita ke sana lagi ya. Jadi TIFA ini sudah ada, sudah ready ya. Kemudian kita lihat sekarang sebab musababnya gitu. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa data kita ini sudah di Facebook sejak kita lahir gitu ya, yang muda-muda lah ya. Kalau data saya mungkin ya, kita beruntung Pak, malah datanya nggak ada data. Dan kemudian setelah seorang anak bisa menggunakan komputer, dia juga mulai punya media sosial sendiri. Betul. Ya kan? Dia punya hobi, kesukaan, apa yang kurang disuka juga dia kasih tahu, teman-temannya siapa aja, simpati, empati gitu ya. Dan jadi semua ini dicatat oleh media sosial. Sehingga menjadi data abadi. Betul ya? Anytime kita bisa lacak. Kemudian lebih dari itu, rupanya media sosial ini mencatat profil. Profil dari orang itu dicatat di situ. Sehingga orang itu menjadi predictable. Jadi kita udah tahu nih, kalau misalnya ada yang melamar gitu masuk ke perusahaan, siapa namanya ini, lalu kita lacak di internet, tahu kita sifatnya, kesukaannya apa, hobinya segala macam, sangat predictable. Ini positif dan juga negatif ya, karena kita tahu namanya, tanggal lahir ya, kemudian alamatnya, emailnya, ponselnya kita tahu gitu ya, hobinya, tadi, kebiasaan, itu yang masih ringan lah ya teman-teman. Tapi ada lagi yang berat ya, yang sedang dulu, misalnya musik, genre ya, kuliner ya, senang soto. Itu ada semua, games, suka main games apa aja ya. Terus
Kalau politik dia kasih jempol ke siapa? Iya, Oh, betul. ini rupanya milih Kita ini. jadi terlalu tahu ya pendapat pribadi orang lain ya, padahal males kan dulu nggak kayak gitu kan. Karena disuguhkan, share atau apa ya. Kemudian ada yang berat nih, ada yang kritis ya. Selain tadi arah politik, kemudian religius. Oh, ini orang yang kita bilang apa namanya sangat religius gitu ya. Wow, begini. Jadi muncullah ini apa? Sentimen-sentimen. Sentimen yang sebenarnya nggak betul ya. Kemudian ada lagi yang ekstrem, misalnya pornografi gitu ya. Politik garis keras, kelompok ekstremis. Lalu pernyataan-pernyataan di media sosial yang mengandung kebencian. Betul. Itu juga ada bullying, ya, orientasi seksual dan lain. Kalau bullying ini malah kita bisa mengancam jiwa orang. Betul. Nah, jadi gimana nih cara kita membuat data pribadi itu tetap nyaman? Apa saran-saran dari? Wah, susah banget pertanyaannya, Pak. Mungkin awalnya gimana? Karena gini, kita ini menulis tanggal lahir di Facebook misalnya tanpa rasa curiga. Betul. Ya. Tapi sekarang kalau kita buka rekening koran, passwordnya tanggal lahir. Betul. Gitu ya. Sehingga itu kan bukan rahasia lagi, semua orang udah tahu kenapa harus jadi password gitu. Tapi perbankan menganggap ini sebagai sesuatu yang pribadi, yang cuma kamu yang tahu. Gitu. Nah kayak gitu gimana tuh? Ya. Mungkin kalau saya boleh ini ya Pak, mundur lagi ke belakang. Jadi ketika teknologi, jadi kan rata-rata tuh perusahaan-perusahaan teknologi media sosial yang tadi Bapak bilang itu kan munculnya dari Amerika Serikat. Betul. Dan mereka itu punya salah satu undang-undang yang memang memungkinkan mereka untuk melakukan inovasi apapun tanpa harus bertanggung jawab kalau mereka bukan publisher. Kalau mereka bukan, jadi misalnya beda pertanggungjawaban Washington Post misalnya dengan pertanggungjawabannya Facebook atau sekarang Meta, sebutnya Facebook ya biar lebih paham, biar lebih Meta gitu ya. Meta Facebook. Meta. Ini kan pada rame nih ya metaverse segala macam. Pak Jokowi aja ngomong soal itu. Jadi mereka memang menggunakan kacamata itu untuk membangun teknologi dan kemudian memang jadi berkembang luar biasa di seluruh negara cross border. Okay. Ya, jadi tapi kan pemahamannya memang pakai CDA 230 disebutnya Communication Decency Act 230 yang menjadi basis dari mereka untuk bekerja, bahwa mereka tidak liable, tidak punya pertanggungjawaban hukum apabila mereka misalnya Pak Ifik yang posting dan isinya hate speech ke saya itu bukan tanggung jawab Facebook. Bukan tanggung jawab Facebook, itu tanggung jawab Pak Ifik dan tanggung jawabnya saya misalnya gitu ya. Jadi dia melepas aja gitu tanggung jawabnya. Nah, itu kan dibangunnya tahun Facebook itu namanya sih 2004, 2005-an gitu kan. Saya masih muda waktu itu. Saya sebenarnya nggak mau tuh masuk Facebooknya gara-gara diundang Facebook sama seorang profesor, jadi saya udahlah masuk aja lah gitu ya. Jadi itu. Jadi itu masih dalam konteks itu Pak Ifik. Makanya kemudian pengambilan datanya tuh menjadi membabi buta. Karena dia merasa tidak perlu bertanggung jawab, dia boleh pakai pihak ketiga siapa aja, mau-maunya aja, pokoknya selama karena dia merasa ya udah gitu ya. Dan karena itu nyaman buat user dan memang ada pendekatan untuk engagement, untuk user engagement, maka user secara religius juga memberikan data-datanya secara senang. Saya dulu itu punya akun, saya memalsukan akun anak saya yang pertama agar dia bisa punya Facebook account. Sekarang saya sudah delete. Dan saya menyesal. Karena saya dulu nggak tahu, kita kan nggak curiga kan Pak Ifik ya, memberikan semua informasi ke Facebook gitu. Sekarang saya juga mikir, saya mungkin nggak mau lagi ngasih tahu saya ulang tahun, jadi mungkin ngasih tahu ulang tahunnya beberapa hari setelahnya gitu. Karena kalau nggak ya persis kayak tadi kan orang tahu ulang tahun saya persisnya, gitu. Nah itu satu hal. Jadi, nah kemudian sambil berjalan, kemudian orang mulai tahu kan sekarang semua interaksi, semua transaksi pindah ke internet. Betul. Apalagi dengan pandemi ini. Nah kemudian ternyata orang mulai sadar bahwa data-data yang berada di internet itu bisa dijadikan untuk against dia. Yang tadi Pak Ifik ceritakan sebenarnya enak untuk generasi yang lahir tahun 70-an ke atas ya. Itu bahwa kita kan nggak punya sejarah di YouTube.
Ya, nggak ada Ya kan? sejarahnya. Kalau kita membuat kenakalan kan nggak ketahuan di YouTube karena YouTube belum ada gitu kan. Oke aja. Iya, Jadi waktu kita masih bandel-bandelnya waktu SMP, SMA, kuliah awal kan kita nggak pernah ke-track di YouTube. Iya. Sejak ada teknologi kenapa jadi kita nggak boleh punya dosa gitu. Kan jadi kan gitu kan, saya sebenarnya kesian kalau anak saya 15 tahun dan 12 tahun, kalau dia melakukan kesalahan di posting sama temannya, kemudian jadi dosa asalnya dia kan, dan kemudian membuat dia tidak bisa masuk kerja kan, kasihan. Betul. People change kan. Betul. Remaja harus buat salah, itu kan bagian dari proses hidupnya. Iya. Bahwa kemudian dia memperbaiki diri dan segala macam gitu. Betul. Tapi kenapa dengan adanya teknologi jadi nggak bisa dihapus? Makanya kemudian ini kan kalau di dalam tata kelola internet itu selalu ada dua kepala yang berantem, tiga sekarang sih. Jadi di geopolitik mulai masuk nih Pak. Geopolitik antara Amerika dengan Eropa dan sekarang ada Cina. The next one. Nah, jadi kalau dalam diskusi tata kelola internet biasanya kita bilang ya Amerika tuh yang kapitalis gitu ya. Sementara Uni Eropa tuh yang selalu ingat moderat, hak-hak kita, menjadi guardian of human rights dan segala macam. Kayak polisi ya. Ya kayak polisinya. Nah kemudian ya kita belum sadar itu Pak. Sampai kemudian mungkin peristiwa Cambridge Analytica yang ketika 2016 Donald Trump Brexit itu muncul. Nah itu kemudian nggak lama kemudian 2018 itu Uni Eropa mengeluarkan General Data Protection Regulation atau GDPR untuk pelindungan data pribadi. Itu orang mulai sadar. Jadi waktu dulu saya ingat karena pas tanggal 2018 saya ke Brussels ketemu orang Uni Eropa. Terus dia bilang I told you so. Sekarang lo makasih kan sama gue keluarin itu melindungi data pribadi karena lo sekarang sadar. Tadi karena kita semua tadinya tuh ya nggak apa-apa kita taruh kok gitu. Saya sampai sekarang masih berdebat Pak sama anak saya. Karena mereka suka pakai software yang face recognition, voice recognition, menurut saya that's too dangerous gitu. Karena dia bilang ya ibu Bunda tinggal di mana sih gitu buat mereka. Ngapain sih Bu? Jadi sampai sekarang di gua mana Bunda? Meliterasi anak saya pun saya bingung Pak gimana caranya. Jadi itu masih perdebatan karena dua-duanya remaja. Ya tapi itu jadi ada sebuah kebiasaan yang dibawa, kemudian kita baru sadar di akhirnya bahwa gila data kita banyak banget di luar sana dan itu ternyata bisa dibuat berbagai macam gitu. Betul. Saya dulu juga termasuk orang yang suka memberikan KTP saya untuk misalnya petisi. Iya kan? Dulu saya dengan senang hati memberikan kalau misalnya kita mau petisi tertentu verifikasinya pakai KTP, saya kirim KTP saya gitu ya, fotokopi kirim atau sekarang saya baru sadar sialan. Ngeri dong gitu orang jadi tahu. Di situ ada tanggal lahir. Ada tanggal lahir, ada NIK, ada alamat. Itu semua data pribadi kan? Iya. Gitu Pak. Jadi itu masih banyak yang nggak ngerti juga tuh orang. Betul masih banyak yang nggak ngerti juga. Suka marah kalau dimintain KTP nggak dikasih, marah dia sombong amat karena itu. Sekarang saya nggak mau ngasih KTP Pak. Iya. Edukasinya gimana Mbak? Nah itu memang perlu proses ya dan itu memang menurut saya perlu juga enforcement gitu. Enforcement. Sampai segitunya? Iya dong kan persoalannya adalah selama ini kita merasa ya sudah gitu. It is what it is. Facebook begini, media sosial begini, data kita itu ya udah kita nggak mau lagi mempertanyakan hal itu. Padahal nggak boleh begitu. Kita harusnya bisa bilang enggak dong kalau misalnya dia mengambil data lebih dari yang dia butuhkan. Yang tadi Bapak bilang bisa diprediksi, behavior surplus. Kalau Bapak mungkin baca Susanna Zuboff ngomong soal surveillance capitalism. Betapa otak-otak di belakang itu mengambil semua gestur kita, semua gaya kita untuk kemudian bisa diprediksi dia beli apa atau itu kan. Itu sebenarnya kita kan nggak tahu data kita diambil, nggak boleh sebenarnya. Kalau dalam prinsip pelindungan data pribadi, pertama harus transparan dulu Pak, harus tahu dulu tujuannya apa. Saya ngambil data Pak Ifik untuk bayar honor misalnya, maka saya bilang Pak saya perlu data Pak Ifik, saya perlu nama Pak Ifik, nomor rekening, NPWP, gitu, untuk bisa saya transfer gitu kan, misalnya. Ya udah itu aja kan saya nggak perlu Pak Ifik tinggal di mana, Pak Ifik istri berapa, istri siapa gitu, saya nggak mau berapa ya, istri siapa, terus apa namanya, anak-anaknya berapa gitu kan. Kan saya nggak perlu tahu itu, saya cukup tahu orang saya mau transfer doang, ngapain saya tahu banyak-banyak. Nah harusnya tuh begitu. Jadi kalau dalam prinsip perlindungan data pribadi Pak, harusnya tuh dia tuh cukup jelas menjelaskan kita sebelum kita kasih data kita, lo mau pakai apa data gua gitu.
Nah ini kan kejadiannya kebalikannya kan Pak kalau di media sosial. Ya, ya. Kita malah bangga sekarang kalau bisa memamerkan data pribadi kita. Anak kita di mana sekolahnya, lagi gitu. Jam berapa pulang, gitu. Itu untuk kejahatan sangat mudah. Sangat mudah ya. Ya. Kalau data politik juga mudah sekali misalnya kalau pemilu gitu ya. Karena saya nggak sangka loh segitu gampangnya. Jadi kalau kita melihat jempol, misalnya partai A atau calon presiden A dikasih jempol. Terus kalau presiden B-nya, calon presiden B-nya nggak dikasih jempol. Nah, jadi kita bisa tahu mana pemilih yang mantep. Mana yang ragu-ragu, yang kita sebut sebagai swing voters. Dan yang saya surprise adalah yang dicari itu swing voters. Karena swing voters itulah yang menentukan kemenangan sebuah pemilihan umum, gitu seperti di Amerika kemarin kan. Cambridge Analytica juga begitu. Mereka dulu mungkin Demokrat nggak siap gitu ya, nggak siap dengan cara-cara seperti itu. Sekarang mereka lebih pintar gitu ya. Tapi costly. Betul, very costly. Costnya sebuah ya makanya sekarang political ads kan di-ban kan di Facebook, atau Facebook harus cerita political ads-nya karena orang harus tahu ini tuh sebenarnya hanya racikan algoritma atau memang benaran kejadian seperti itu. Nah ini whistleblower dari Facebook kan menjelaskan, saya jadi lebih paham waktu jelaskan seperti itu bahwa algoritma bisa mendorong maupun mengurangi. Terutama kebencian. Ya, jadi si Facebook itu punya kemampuan untuk mendeteksi hate, kebencian, kemudian dia bisa mengurangi itu gitu ya. Bahkan bisa menambahkan. Nah, jadi kenapa kok tendensinya sepertinya mereka cuek-cuek aja? Karena semakin parah, semakin heboh, semakin banyak viewernya. Semakin banyak iklannya banyak gitu. Jadi ada yang nggak bener nih Mbak Sita. Gimana dong? Kok orang biasa-biasa aja sih? Sebenarnya sih kalau di beberapa negara, dia termasuk di Amerika, itu platform-platform besar itu sudah mulai dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kayak tadi misalnya Bapak bercerita mengenai whistleblower-nya Facebook yang dipanggil di Kongres. Kan Kongres berapa kali manggil kan gara-gara kasusnya Trump kemarin, terus kemudian yang attack ke Capitol 6 Januari ya, rakyat Capitol. Kan kemudian mulai gila nih, ini semua nih gara-gara itu kan ada di platform Facebook nih, ada di platform, jadi mereka mulai sadar bahwa harus ada tanggung jawab. Yang saya bilang tadi Pak, yang undang-undang pertama dipakai itu yang CDA 230 yang membebaskan mereka dari tanggung jawab itu mulai dipertanyakan. Bahkan Donald Trump juga mulai ngomong bahwa itu kayaknya harus dipertanyakan deh, dia ngeluarin decree kalau nggak salah ketika dia menjadi presiden terkait dengan undang-undang itu. Nah persoalannya kan tuh hanya di Amerika Sentral kan, what happens. Sementara di kita juga kan Rohingya di Myanmar, bagaimana genosida itu dibiarkan saja, atau yang itu kan terjadi juga, nggak cuma di negara-negara utara, kita juga kena gitu, nggak cuma negara lo aja yang kena gitu. Nah itu memang harusnya, makanya saya bilang enforcement itu Pak. Jadi bukan lagi kita yang receh-receh ini yang melawan platform, tapi harusnya pemerintah juga. Pemerintah juga harus minta, lo harus tanggung jawab dong ketika ada ujaran kebencian, lo juga harus menahan ujaran kebencian itu. Atau ketika ini, jadi lo juga harus tanggung jawab, lo harus bilang dong datanya apa aja yang diambil, buat apa, disimpannya di mana, berapa lama, dan lo nanti dikasih ke siapa gitu. Kalau kita ke web-web Uni Eropa, rata-rata kan mereka bilang gitu kan, kita punya third parties. Kalau ke Guardian aja kan banyak banget tuh pertanyaannya tuh, apalagi saya sering jawabnya no gitu. Jadi saya setiap kali buka Guardian ulang lagi dari awal gitu ya. Kita akan ada third partiesnya tuh A, B, C, D, E. Third party itu akan digunakan untuk begini. Lu mau ngasih konsen lo atau enggak gitu. Itu kan banyak banget tuh pertanyaannya. Nah itu sebenarnya adalah cara yang benar harusnya, karena dia dengan jelas ngasih tahu data apa yang diambil, disimpan sama siapa, dipergunakan untuk pihak ketiga yang mana. Kan kalau Cambridge Analytica kan persoalannya kan kita nggak tahu nih, kita bikin ikut kuis dapat duit, terus tiba-tiba data kita diambil, data teman-teman kita diambil. Ya dengan segala cara. Padahal cuman bikin ikut kuis doang. Gitu. Jadi kita kalau tambah lama, kalau tambah sadar mungkin jadi tambah ngeri gitu ya.
Oke. Saya nggak pernah Pak pakai pihak ketiganya Facebook. Jadi sekarang saya pakai Facebook jarang banget. Saya pakai Instagram sesekali ya karena saya butuh tampil ya. Iya dong. Tetap harus eksis gitu karena banyak teman bekerja juga di sana, tapi saya membatasi. Iya. Dan anak-anak saya juga saya batasi. Sebetulnya emang dilemanya seperti itu. Di satu sisi kita butuh media sosial, di lain sisi juga kita harus berhati-hati gitu aja sebenarnya. Jadi keseimbangan ini harus dipahami gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab atas data yang kita berikan. Tapi juga platform juga harus tanggung jawab. Nah, ini ada wasitnya nggak di Indonesia ini? Kalau belum ada. Nah, sebenarnya wasitnya tuh tidak terlalu jelas ya. Ada, tapi kemudian kan perundang-undangannya nggak clear. Gitu. nggak clear ya. Sebenarnya akan terbantu kalau ada PDP, perlindungan data pribadi. Nah, itu RUU-nya gimana? Sudah keluar ya? RUU-nya sekarang masuk prolegnas lagi. Jadi ini udah prolegnas. Jadi belum bisa disahkan di tahun ini. Oh. Jadi pindah lagi ke tahun depan, walaupun itu menjadi prioritas. Karena Indonesia kan sekarang jadi presidennya G20 tuh Pak. Iya. Di mana data transfer with trust disebutnya. Itu adalah salah satu agendanya. Jadi kita harus punya, kalau enggak ya agak malu ya. Iya dong, sebagai ketua G20 gitu ya, harus ada. kita udah bangga begitu, nggak taunya masih banyak celah-celah yang harus ditutup gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dibantu oleh itu, walaupun nggak cuman itu satu-satunya ya. Termasuk juga platform, kan kemarin waktu kejadian, ada beberapa kejadian yang masker ya kalau nggak salah ya. Masker pandemi itu, terus kemudian ada masker palsu, kemudian kayak Tokopedia, terus kemudian bilang kalau ada yang jual masker palsu langsung di ban gitu. Itu kan pertanggungjawaban juga kan Pak? Betul. Ya kan? Kalau ada yang jual barang-barang kesehatan yang hanya akan merugikan, ya dia harus nge-ban dong gitu. Itu tanggung jawab namanya. Jadi nggak tutup mata aja gitu, yang penting ada traffic masuk atau engagement, mau jualan apa aja dibolehin, ya nggak gitu. Dia harus tanggung jawab. Itu namanya sebenarnya pertanggungjawaban. Betul. Saya mau balik lagi Pak yang soal tadi semua data-data kita. Makanya di dalam GDPR, jadi Data Protection Regulation itu ada yang namanya right to be forgotten. Right to be forgotten. Oke. Itu untuk dihapus. Gitu. Atau kalau nggak dihapus, dipindahin dalam kalkulasi di Google gitu ya. Mencari, jadi taruh di paling bawah. Ya karena itu orang patut dapat punya kesalahan. Saya sebenarnya kesian. Saya sebenarnya juga merasa nggak terlalu adil kalau lagi seleksi orang terus ngelihat hanya di media sosialnya, apalagi kejadiannya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Cacat. Iya kan, people change kan. Saya juga dulu kan kacau banget. Saya juga dulu kacau banget. Untung gak ada YouTube. Kayak kalau belum dicatat ya. Belum dicatat. Kalau dicatat kan saya kan juga berhak dong ngapus. Itu kan dulu Sita 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Sekarang udah berubah nih gitu. Beda-beda. Udah beda, jangan disamain. Iya. Oke, ya itu dia. Kita harus punya kesempatan untuk memperbaiki diri gitu ya. Nah, itu yang nggak ada ya barangkali ya. Ya, yang penting harus hati-hati. Kemudian saran-sarannya apa nih? Kita jangan ngobrol data lah ya. Kita jangan ngobrol data. Kita kalau memberikan data kita harus berhati-hati. Kemudian apalagi saran-saran yang lain? Mungkin juga kita juga harus, kalau kita perlu mau eksis gitu ya, boleh, tapi ya kita harus hati-hati. Misalnya nggak usah posting wilayah rumah. Terus misalnya kalau saya sekarang menghindari posting foto anak-anak dan juga sekolah anak. Jadi kalau anak saya juara, sebenarnya saya sebel karena saya nggak bisa posting. Karena tak ketahuan juara di mana dia. Dia baru juara Olimpiade. Sekolahnya di sini, nanti diculik gimana? Betul. Dia padahal baru juara Olimpiade bahasa Inggris. Ya di provinsi tercatat. Mamahnya makanya enggak, dia lebih pintar pada saya bahasa Inggris. Sama di Olimpiade yang nasional dapat medali emas walaupun bukan juara pertama. Tapi saya nggak bisa bragging kan, karena ntar ketahuan dia sekolah di mana gitu kan. Betul. Jadi tapi itu saya jaga memang sih. Saya menjaga. Di satu sisi pride kita, apakah pride kita mengalahkan privacy kita betul, gitu ya. Betul, data pribadi ini juga mesti dilindungi ya. Jadi dari beragam sisi Pak. Jadi dari orangnya sendiri ya, bahwa kita juga nggak usah dan kita juga harus kritis data apa yang diambil. Menurut saya juga nggak usah terlalu terintegrasi ya. Maksudnya ketika masuk ke dalam web itu sebaiknya jangan pakai akun tertentu. Jadi kan kita suka login with your Facebook account, login with, mendingan dipisah-pisah aja sih. Jadi kalau login ya login beda-beda, terus punya beberapa email.
yang beda-beda supaya dijaga. Misalnya dulu waktu kita masuk ke dalam mall kita pakai QR code sebelum ada Peduli Lindungi kan dia nanya kan alamat email kita, nanya. Semua ditanya. Sekarang saya jadi punya beberapa alamat email karena saya nggak mau ngasih tahu ke Gandaria City gitu ya email yang sudah saya kasih ke, terus saya dapat macam-macam, udah gitu kan, itu kan data pribadi ya, malas juga kan gitu. Males, kita banyak sampah itu. Jadi banyak sampah. Emang nggak masalah sih ngapus, tapi jadi kerjaan juga. Betul, jadi kerjaan, benar gitu Pak. Jadi memang kita ada yang namanya jejak digital, itu yang perlu kita tahu, atau digital footprint ya. Misalnya unggahan foto ya. Kemudian komentar kita jangan salah loh, dicatat gitu ya. Like, share. Betul. Gitu ya. Lalu kelompok siapa, pertemanan kita, temannya siapa-siapa aja. Kemudian kuliner, fashion gitu ya. Oh dia suka beli LV tapi LV yang KW. Gitu. Hobi gitu ya. Jadi ini semua kan dipakai untuk komersial nanti ya. Betul. Jadi mesti hati-hati lah supaya lebih sensitif dengan data kita sendiri paling. Ya, dan sama juga pemerintah harus take action Pak. Jadi selain usernya harus literate atau harus lebih paham mengenai data-data yang diberikan, tapi juga platformnya harus bertanggung jawab. Yang tadi saya cerita misalnya Tokopedia yang masker gitu ya. Dan juga pemerintah juga harus ada actions. Jadi jangan dibiarin aja gitu loh data bocor, ya sudahlah gitu. Enggak dong. Stop our business katanya. Nggak bisa begitu dong lah. Itu harus dikasih sanksi, sanksi ya mungkin nggak perlu pidana tapi dikasih sanksi. CQ-nya siapa nih pemerintah nih? Siapa aja? CQ-nya Kementerian Kominfo dan kementerian sektor yang terkait. Banyak juga loh. Kominfo. Bisa Kementerian Perdagangan, yang kalau di kasusnya Peduli Lindungi kan kemarin ada 3 kan dalam press release-nya, ada Kementerian Kesehatan, BSSN dan Kominfo. Sebenarnya ini tantangan sih Pak, karena teknologi itu kan membuat semua jadi cross sektor kan. Dan kita nggak punya satu badan yang kira-kira bisa menangani semuanya. Kalau Peduli Lindungi misalnya awalnya dibangun sama Kominfo, terus kemudian sekarang mulai beralih ke Kementerian Kesehatan. Itu kan karena mungkin subject matter expertnya di Kementerian Kesehatan. Tapi kan itu juga harus diperkuat gitu ya Pak, kapasitasnya. Nah ini sebenarnya cross sektor ini yang menyulitkan. Kami kan melakukan diskusi Pak di TIFA untuk policy brief dengan banyak kementerian lembaga. Jadi kayak KPU, Komisi Pemilihan Umum, kayak Bawaslu tuh juga bingung gimana caranya karena mereka mengelola banyak sekali data pribadi kan. Dan sejauh mana mereka harus membuka itu, memintanya bagaimana gitu ya. Karena mereka secara undang-undang mereka harus membuka semua data-data itu. It was okay back then ketika ada 2 presiden tiba-tiba terpilih tahun 2014-15 itu, kemudian ada kawal pemilu, ya kan Pak? Betul. Keterbukaan itu ya penting, kalau enggak kan kita bisa pecah jadi negara kan gitu ya. Tapi sekarang itu NIK dipakai terus-terusan gitu. Jadi itu mereka juga mengalami kesulitan dan harus terus-menerus belajar bagaimana. Terus kan ada data-datanya presiden juga terbuka kan karena pejabat publik kan, jadi kekayaannya juga terbuka segala macam. Itu gimana cara memanage itu? Jadi KPU Bawaslu juga bingung gitu. Jadi memang harus ada sebuah perundangan atau sebuah hal yang kira-kira orang tahu where to go gitu kalau nanya. Ada etapnya ya. Betul. Masih panjang jalan ke sana. Panjang Pak, bener. Sepakat saya. Oke. Mbak Sita, saya rasa kita udah cukup lama ya. Saya nggak tahu berapa udah lama. sampai sejam. Tapi jadi mungkin kita rangkum sedikit lagi bahwa apa yang kita lihat di sini adalah pentingnya pemahaman atas data pribadi ya, bahwa ada konsekuensi logis yang dapat terjadi yang kadang-kadang bisa menjadi kerugian buat kita sendiri gitu ya. Jadi juga tadi banyak supaya banyak pihak terkait yang harus aktif ya, termasuk pemerintah gitu ya, karena mereka lah yang punya segalanya gitu. Kita kan bisa bikin regulasi soalnya Pak. Bikin regulasi, kita dengerin aja gitu ya. Tapi mungkin input dari kita juga cukup krusial gitu ya. Bahwa kalau di Indonesia sih aku merasa masih oke lah
nggak seperti Singapura misalnya. Singapura itu rate dari bunuh diri cukup banyak gara-gara bully membuli, gara-gara prestasi nggak tercapai gitu. Jadi mereka jauh lebih sensitif untuk memahami data itu. Tapi di Indonesia mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Lebih baik. Jadi kita juga dalam menggunakan media sosial, yaitu tadi mesti mulai tahu jejak digital apa yang tinggalkan. harus ditinggalkan gitu ya. Oke, foto-foto ya boleh-boleh aja sih. Apalagi Mbak Sita sebagai terakhir. Sebenarnya media sosial buat saya sih mengganggu juga karena saya jadi terlalu intim dengan orang lain gitu Pak. Ngerti nggak Pak? Kan dulu kan kalau kita temenan kan kita cuma ketemu di sekolah aja gitu ya. Sekarang kita jadi tahu dia suka makan apa, preferensinya makanannya apa, atau preferensi fashion. Terlalu banyak informasi yang saya tahu soal orang itu, saya malas sebenarnya. Saya nggak perlu tahu sedetil itu gitu loh, orang cuma mau temenan aja gitu. Jadi itu menurut saya juga kita harus hati-hati di situ sih. Dan juga menjaga terutama data anak-anak kita juga ya. Mungkin kalau kita udah ketelepasan karena bahagia dulu tanpa curiga menggunakan media sosial, mungkin kita harus memberikan informasi ke keluarga kita sendiri, ke anak-anak soal apa data yang diambil. Karena banyak sekali teknologi yang dipakai itu mengambil data tanpa kita tahu apa aja yang dia ambil. Itu yang bahaya sebenarnya. Ya, termasuk gaming. Gaming juga bahaya. Karena kita di situ sudah masuk ke dalamnya sehingga bisa lupa gitu ya. Nanti data apapun yang diminta sama gaming itu dikasih gitu ya. Itu sangat berbahaya. Baik, terima kasih Mbak Sita sudah meluangkan waktu dan sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Semoga di lain waktu ada jilid 2-nya nih. Baik, mari kita memberikan salam kepada teman-teman kita. Salam kompeten.